mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Arsitektur Komputer. Perkenalkan nama saya Dewi Putri Aulia. Nama saya Kirana Zelia Shalom. Nama saya Hurul Ain Yahya. Dan ada rekan saya namanya Seda Aulia. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem komputer. Yang pertama adalah tampilan sistem komputer. Slide selanjutnya. Ini adalah tampilan sistem operasi. Selanjutnya pengertian. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka, interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Fungsi-fungsi dari yang pertama, antarmuka pengguna, kedua, manajemen memori, ketiga, manajemen file, empat, manajemen proses, dan yang kelima, manajemen input-output. Fungsi-fungsi dari sistem operasi yang pertama, pengguna mengarah ke user interface, selanjutnya ke perangkat keras. Dari perangkat keras terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, memori manajemen, file manajemen, dan proses yang kedua, proses manajemen dan input-output manajemen, mengarah ke perangkat keras, lalu dia kembali ke user interface. Slide selanjutnya, antarmuka pengguna. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna, karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang lain. Sistem operasi pada dasarnya menunggu input atau instruksi dari pengguna dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Antarmuka pengguna menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyediakan perintah tersebut. Dua model antarmuka. Yang pertama, Command Line Interface atau CLI. Kedua, Graphical User Interface atau GUI. Ketiga, CLI, memberikan fasilitas bagi pengguna untuk memberikan perintah dalam bentuk teks. Yang keempat, GUI, lebih berbasis pada tampilan grafis. Manajemen memori. Memori utama, atau lebih dikenal sebagai memori, sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang diakses datanya dan digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa penggunaannya. Yang kedua, memiliki program yang akan di-load ke memori. Berikut adalah tampilan manajemen memori pada sistem operasi Microsoft Windows. Manajemen file. File atau berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan file. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen atau non-volatil. Lalu ada tampilan Windows Explorer sebagai sarana pengelolaan file.
Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi. Misalnya penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka, dan penggunaan oleh perangkat input atau output lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama ada membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen input-output. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan dan keluaran terdiri dari satu, penyangga, menampung sementara data dari perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Yang ketiga ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Berikut merupakan tampilan manajemen input-output pada sistem operasi Microsoft Windows. Basic Input-Output System. BIOS adalah kode-kode program yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan atau booting. Fungsi utama BIOS adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali perangkat keras komputer. Biasanya BIOS akan tersimpan dalam ROM read-only memory yang ada pada motherboard suatu komputer. Ketika komputer dinyalakan, maka BIOS akan mencoba mengenali bagian-bagian komputer tersebut berikut ini. Yang pertama ada clock generator, yang kedua ada prosesor dan caches, yang ketiga chipset atau memory controller and input-output controller, yang keempat sistem memori, yang kelima semua perangkat PCI, yang keenam primary graphic controller, yang ketujuh mesh storage controller seperti SATA and IDE controller, yang kedelapan ada various input-output controller atau such keyboard, mouse, and USB. Setelah dikenali, maka BIOS akan memanggil program untuk boot suatu sistem operasi atau bootloader. Jenis-jenis sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Ada Unix, Microsoft Windows, Apple macOS, Linux. Berikut adalah tampilan dari Disk Operating System. Lalu Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di IT dan T pada laboratorium Bell. Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation. Lingkungan Unix dan model program klien server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer pada sistem operasi untuk komputer personal. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Berikut adalah tampilan Unix dan sistem operasi turunannya. Lalu ada tampilan juga manajemen memori dan penjadwalan proses pada Unix. Lalu ada tampilan lagi dari X Windows sistem di Unix. Microsoft Windows atau orang lebih sering menyebut Windows saja pada awalnya hanyalah N-on-3-MC-DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Versi awal Windows berjalan di atas MS Windows. Meski demikian, Windows versi awal telah menunjukkan beberapa fungsi-fungsi yang umum dijumpai dalam sistem operasi. Antara lain, memiliki tipe file executable tersendiri, memiliki driver perangkat keras tersendiri, dan lain-lain. Windows versi 3.11 berikut seperti digambar. Windows Vista seperti digambar. Apple macOS merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD, Berkeley Software Distribution. macOS adalah sistem operasi berbasis GUI. Apple merupakan pelopor dalam penggunaan GUI pada sistem operasi. Versi awal dari macOS hampir secara penuh mengandalkan pada kemampuan GUI-nya dan sangat membatasi penggunaan CLI.
Mac OS versi awal seperti berikut. Mac OS X seperti berikut. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 8386 prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya paling cepat. Masalah utama yang dihadapi Linux dahulu adalah interface yang merupakan teks basis interface. Tetapi keadaan ini sudah mulai berubah dengan kehadiran KDE dan GTOME. Keduanya memiliki tampilan desktop yang menarik sehingga mengubah persepsi dunia tentang Linux. Selanjutnya ada Linux dengan desktop KDE seperti berikut. Menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibandingkan perangkat lunak yang lainnya. Tahapan-tahapan instalasi. Cek kesiapan perangkat keras, setting BIOS, booting dari media instalasi, penentuan paket sistem operasi. Setting input atau output utama, persiapan dan penentuan lokasi instalasi, penentuan paket sistem operasi yang akan diinstal. Selanjutnya proses copy file ke hard disk. Selanjutnya setting peripheral. Dan terakhir pembuatan user sistem operasi. Booting. Booting adalah proses awal saat komputer dihidupkan. Proses awal booting dimulai dari pembacaan dan eksekusi program yang tersimpan di ROM komputer dan dapat setup yang tersimpan dalam CMOS. Selanjutnya bagian ini disebut POS atau Power on Self Test. Apabila berhasil maka perangkat lunak sistem BIOS yang berisi program BIOS dan ROM dan BIOS dapat dari adapter, misalnya dari VGA akan dimuat ke memori utama atau RAM dan dilanjutkan dengan pembacaan program startup yang tersimpan di dalam boot sektor hard disk. Proses awal booting. Dan seperti di gambar selanjutnya. Dan ini proses booting pada Linux Fedora. Selanjutnya. Pengertian driver pada komputer. 1. Driver pada komputer adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras atau hardware komputer dengan sistem operasi atau OS. Komputer driver mengaktifkan komunikasi dan koordinasi antara perangkat keras yang beragam dengan sistem operasi, sehingga perangkat keras dapat berfungsi sesuai yang diharapkan dalam lingkungan komputer yang spesifik. Selanjutnya, secara lebih sederhana, driver adalah kode perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk mengerti dan mengendalikan perangkat keras tertentu. Selanjutnya, kenapa harus ada driver dalam hardware yang beragam dengan sistem operasi atau OS komputer? Lanjut. Jenis driver. 1. Driver grafis. Berfungsi untuk mengendalikan kartu grafis atau GPU atau disebut Graphic Processing Unit.
Ia mengatur tampilan grafis pada layar komputer. Kedua, driver audio atau audio driver mengelola perangkat audio seperti kartu suara dan speaker ini, memastikan suara dapat dari komputer Anda keluar dengan benar dan dapat diatur. Selanjutnya, driver jaringan atau network driver memungkinkan perangkat jaringan seperti kartu jaringan Ethernet atau Wi-Fi untuk berfungsi dengan sistem operasi. Ini memungkinkan komputer Anda terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Selanjutnya, driver perangkat penyimpanan storage atau storage driver mengatur perangkat penyimpanan seperti hard drive atau HDD atau solid state drive atau SSD. SSD ini memungkinkan sistem operasi untuk membaca dan menulis data ke perangkat penyimpanan. Selanjutnya driver USB. USB driver mengelola perangkat yang terhubung melalui port USB seperti flash disk, keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Driver kamera atau kamera driver digunakan untuk kamera web dan perangkat kamera lainnya yang terhubung ke komputer. Driver CPU driver mengoptimalkan kinerja prosesor. Driver memori atau memory driver mengelola akses ke memori sistem. Selanjutnya, fungsi driver. 1. Menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Kedua, mengaktifkan perangkat keras. Ketiga, memelihara perangkat keras. Keempat, memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat keras. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan driver. Kelebihan, optimisasi dalam kinerja, dukungan perangkat tambahan, kemudahan pemakaian, dukungan plug and play. Kekurangannya, ketergantungan pada pembaruan, kinerja buruk atau bug, masalah inkompatibilitas dan konflik driver. Lanjut. Cara kerja driver: deteksi perangkat keras, identifikasi perangkat, pencarian driver yang cocok, instalasi driver, komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras, pemantauan kinerja, pembaruan, dan pemeliharaan penanganan kesalahan. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.